الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وأصحابه وأتباعه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. Monggo kita awali maos salawat burdah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف المخلوقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه المهتدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Para jamaah Masjid Agung Lamongan saha para pamirsa ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah kita bersyukur dateng ngarsanipun Allah Ta'ala dene napa ngantos dumawa injengipun dinten Selasa Pon tanggal ingkang sampun kaping 18 Dzulhijjah. Kula saha panyantasih pinaringan kesempatan urip teng alam donya kanthi dipun sarengi kalian nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, nikmat kesempatan sehingga injing niki kula saha panjenengan di samping saged nderekaken jamaah salat subuh ugi tasih saged nderekaken pangaosan badhe subuh. Pramila kita damel wasilah mugi-mugi jalaran melok ngaji esuk niki Allah Ta'ala paring maghfirah dumateng kula saha panjenengan. Amin. Donga kula panjenengan disepura dipun trami dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kapan mawon kula saha panjenengan pundhut nyawa kula panjenengan dening Allah Ta'ala mugi-mugi ketatrapan sekawan perkawis ingkang pertama dipun sarengi kalian rahmat saking Allah. Amin. Dipun sarengi kalian husnul khotimah. Amin. Dipun sarengi kalian maghfirahipun Allah. Amin. Lan diakhiri urip kula saha panjenengan kanthi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
lan mbok bilih jamaah utawa para pamirsa menika wonten kang nandang susah, mugi-mugi jalaran melok ngaji niki Allah taala paring kebungahan amin. Lan mbok bilih jamaah utawi para pamirsa menika wonten ingkang nandang gerah, mugi-mugi jalaran melok mirengaken ngaji niki Allah taala paring waras tanpa tombo, Allah taala paring waras tanpa tombo tanpa bondo. Lan ingkang akhir mugi-mugi jalaran melok ngaji suniki kula panjenengan dipun paringi keturunan-keturunan ingkang ahli Al-Qur'an, ahli ibadah, ahli zakat, ahli infak, ahli sedekah, ahli kurban, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, ahli kebagusan, ahli salat berjamaah teng masjid, lan dipun kumpulaken dhateng golonganipun tiang-tiang ingkang tansah pinaringan nasib bejo donya, bejo akhirat. Amin ya mujibas sailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha astune Gusti Allah, huwa ya Gusti Allah iku ar-razzaqu zat kang tansah paring rezeki, dzul quwwati tur zat kang kagungan kekuatan, al-matinu kang banget kokohe. Para jamaah ingkang mulia, pada pertemuan Selasa yang lalu kita jelaskan bahwa innallaha ta'ala yuhibbu abdahul qawi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menika demen seneng kalian kaulane ingkang kiyat. Ingkang dipun maksud kiyat inggih menika qawiyun bil iman, kuat imannya. Banyak contoh orang-orang yang kemudian imannya kokoh. Seperti yang sampun terkenal nggih menika kados ini sahabat Yasir bin Amir. Sahabat Yasir bin Amir niki sampun sepuh. Menika setiap hari mendapat siksaan, setiap hari mendapatkan paksaan dari orang-orang Quraisy pada waktu itu, baik pagi maupun siang, sampai kemudian menemui ajalnya. Ewa semono, meskipun demikian imannya tetap terbawa mati. Istrinya Sumayyah binti Khayyat, garwane si Yasir bin Amir, piyambakipun seorang wanita yang menjadi syahidah pertama. Kados dene garwanipun nggih Yasir bin Amir menika syahid pertama kali. Sumayyah ini sungguh sangat menyedihkan menerima siksaan dari orang-orang Quraisy pada waktu itu, sampai yang terakhir kemaluannya ditombak dari bawah sampai kemudian menemui ajalnya. Meskipun demikian beliaunya masih membawa iman sampai kemudian meninggal dunia. Hadirin para rawuh ingkang kula mulyakaken, mboten kasupen termasuk sahabat Bilal bin Rabah. Seorang hitam, seorang ahli azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari pagi dan sore disiksa untuk tujuannya agar sahabat Bilal keluar dari agama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian siksaan itu sampai Bilal dipendam sampai leher di tengah-tengah terik panas matahari, di dalam gumunan pasir-pasir yang panas. Itu pun dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Tidak terima itu, esok harinya kemudian diterlentangkan di padang pasir yang panasnya seperti itu, dan kemudian batu besar ditaruh di atas dada dan badannya, tetapi mulut si Bilal tetap ahad, ahad, ahad. Maksudipun Allahu ahad, sampai kemudian meninggal dunia dengan membawa imannya. Mudah-mudahan kita sekalian dan keturunan-keturunan kita ditakdir oleh Allah SWT
menjadi orang yang benar-benar kuat imannya sampai di bawah mati. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di tempat kita ini insya Allah tidak mungkin terjadi sebagaimana yang kita ceritakan. Tidak mungkin terjadi ada orang memaksa orang lain untuk memurtadkan kita. Insya Allah tidak ada. Kita tidak tahu di negara lain, wallahu a'lam bishawab. Tetapi di tempat kita ini bukan tidak mungkin ada rayuan-rayuan yang berupa makanan, ada rayuan-rayuan yang berupa kesenangan dan lain sebagainya untuk kemudian tujuannya menggoda iman kita. Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang selain Islam, orang-orang non-muslim tidak akan berhenti memerangi kamu sekalian, wahai umat Islam, sehingga mereka mencapai target untuk memurtadkan kamu sekalian orang Islam, yakni keluar dari agama Islam kamu sekalian, jika memang dia mampu. Para jamaah, menurut ayat ini berarti orang-orang di luar Islam itu senantiasa mengadakan serangan-serangan terhadap umat Islam, khususnya untuk memurtadkan umat Islam masuk kepada agamanya masing-masing. Dengan demikian maka menurut ayat ini kita ini sebenarnya saling perang memerangi. Artinya yang agama Islam juga berdakwah untuk mengajak orang lain masuk kepada Islam, dan orang lain barangkali juga berdakwah agar umat Islam keluar dari Islam masuk kepada agamanya masing-masing. Para jamaah, tetapi peperangan ini tidak kemudian selalu membawa senjata untuk membunuh lawan. Bukan. Peperangan ini ternyata peperangan yang menggunakan akal pikiran, peperangan yang menggunakan alat pemahaman. Namanya Ghazwul Fikr, perang pemikiran, perang pemahaman. Siapa yang memahamkan orang kepada orang lain dan kemudian tertarik, dia akan berhasil membawa orang masuk kepada agamanya. Para hadirin sekalian, bahkan tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan bahwa satu saat target orang di luar Islam tidak hanya memurtadkan, tidak langsung ingin memurtadkan umat Islam, tetapi sedikit demi sedikit minimal agar umat Islam mengakui bahwa agama di luar Islam adalah benar. Target yang saat ini tidak langsung memurtadkan orang, tetapi berusaha bagaimana umat Islam ini bisa mengakui bahwa agama di luar Islam adalah benar. Kalau orang-orang seperti itu membenarkan agama lain, maka lama-kelamaan sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam agama yang dimaksud. Hadirin para jemaah sekalian, ada kaidah Islamiyah, ar-ridha bil kufri kufrun. Ada kaidah dalam Islam itu, siapapun yang ridha dengan kekufuran, kufrun, dia adalah kafir. Dan ini bersumber kepada Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, dan itu harus kita pegangi. Para hadirin, ada seorang syekh, seorang profesor, piyambakipun mursyid thariqah, piyambakipun ahlus sunnah wal jamaah, ingkang paring asma Dr. Rajab Dib
yang punya tafsir namanya At-Tafsirur Rahib pada jilid 2 halaman 947 beliau mengatakan terkait dengan serangan orang di luar Islam terhadap umat Islam. Bagaimana modelnya? Bagaimana bentuk serangannya? Bukan senjata untuk membunuh, tapi wabassan li afkarin falsafiyah. Mereka menyebarkan, mereka kemudian menyebarkan bahwa pemikiran-pemikiran filsafat itu penting. Karena itu banyak kita jumpai orang-orang Islam yang kemudian kuliah di jurusan filsafat, banyak yang kemudian murtad dari sana. Wasa'yan litaswihil Islam, dan mereka berusaha menggambarkan potret Islam itu adalah potret agama yang buruk. Mereka menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang radikal. Mereka menggambarkan bahwa Islam adalah agama teroris. Mereka menggambarkan Islam adalah agama yang merusak bangsa. Ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Rajab Tib di dalam tafsirnya At-Tafsirur Rahib. Selanjutnya beliau mengatakan, orang-orang non-muslim yang selalu mengadakan serangan-serangan itu cirinya mereka tidak akan mau, bahkan mereka tidak mau, tidak berani berhadapan duduk satu meja bersama untuk berdialog dengan orang-orang Islam, terutama ulama yang mengamalkan ilmunya. La yajza'u ala majalisatil ulama il amilin al-haqiqin wa du'at. Tidak berani. Sering kita jumpai, kita melihat di HP kita, di YouTube kita, yang bersuara itu bukan orang Indonesia, tapi berada di Amerika sana. Ini sudah terbukti Pak sekalian. Karena itu marilah kita bersama-sama memperkuat iman kita dengan cara mengikuti kajian-kajian untuk memahami ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir, tenggene kitab Bidayah wan Nihayah jilid kali halaman 70, peristiwa yang ditulis di situ oleh Imam Ibnu Katsir, peristiwa yang terjadi pada tahun 279, menceritakan ada seorang pejuang muslim perang melawan Romawi, dan beliau ikut mengepung bangsa Romawi. Di saat dia itu mengepung bangsa Romawi, orang ini jihad, orang ini muslim, tapi tergoda oleh pandangannya terhadap seorang perempuan Romawi. Akhirnya saling surat menyurat, hubungan cinta, dan lalu kemudian si laki-laki mengajak menikah, si perempuan siap menikah asal kamu mengikuti agama saya. Demi cinta, laki-laki yang mujahid tadi masuk agama wanita tersebut, murtadlah dia dari Islam. Padahal mujahid ini hafal Al-Quran. Begitu dia murtad dan begitu dia menikah dengan wanita itu, Allah Ta'ala membuat lupa terhadap hafalan Al-Qurannya. Semuanya lupa, kecuali 2 ayat, surat Al-Hijr ayat 2 dan surat Al-Hijr ayat 3. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Hanya itu yang dia ingat, dan dia sendiri yang cerita. Setelah aku murtad, setelah aku mengawini wanita itu, maka aku lupa terhadap hafalan Al-Qur'anku, kecuali itu yang saya baca. Yang artinya terkadang orang kafir itu juga punya keinginan nanti di akhirat, sekiranya aku dulu orang Islam tetap menjadi Islam, tentu tidak seperti ini. Kecewa di akhirat percuma. Hadirin sekalian, mekaten pangaosan niki mugi-mugi manfaat barokah. Amin. Allahumma sholli bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وأدخلهم في جنتك النعيم مع الشهداء والصالحين مع النبيك المرسلين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في ذرياتنا يا وهاب يا رزاق يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وبالله الهداية توفيق وأن الفضل بيد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.